Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sungguh kita mengucap syukur bersama-sama dapat mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber penghiburan, sumber kekuatan anugerah yang memampukan kami menjalani hari demi hari. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan dalam Bread of Life. Sungguh Tuhan, Engkau bukakan mata hati kami, agar firman yang kami dengar, kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam beberapa minggu terakhir ini kita banyak mendengar, membaca, melihat berita tentang Crazy Rich. Orang-orang yang memamerkan kekayaan mereka, kemegahan, kemewahan kehidupan yang dijalani setiap hari. Orang-orang disebut Crazy Rich ini menampilkan dia memiliki rumah yang megah mewah, mobil yang hebat, yang canggih, kehidupan yang kaya raya, makmur, dan sangat menyenangkan. Sehingga banyak orang menjadi tertarik, banyak orang mengikuti, banyak orang pingin punya gaya hidup yang sama dengan orang-orang yang menyebut atau disebut Crazy Rich ini. Tetapi mereka kebanyakan di antara kita tidak mengetahui asal mula kehidupan mereka yang disebut dengan Crazy Rich ini. Di dalam kehidupan masa Tiongkok kuno, zaman dahulu di negeri Tiongkok kuno, hiduplah seseorang yang punya keahlian untuk membuat benda-benda palsu. Orang ini bahkan sanggup untuk membuat patung giok palsu yang hampir menyerupai aslinya, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa patung giok palsu yang dia buat ini sebetulnya tidak punya nilai. Tetapi karena kepandaian pembuat patung giok palsu ini dan juga kepandaian dia berkata-kata, banyak orang menjadi percaya. Pada suatu hari, pembuat benda-benda palsu ini, dia datang ke sebuah toko gadai. Dia lihat, dia menunggu sang pemilik toko itu pergi. Dan kemudian dia datang sambil membawa patung giok palsu yang dia buatnya dan menawarkannya kepada sang penjaga. Ini patung yang bagus, patung giok yang mahal, yang asli. Tapi aku butuh uang, jadi aku menggadaikannya. Bisa enggak diberi harga 2.000 tael perak? Ini patung yang mahal. Demikian ucapan dari sang penipu ini. Sang penjaga toko menjadi ragu-ragu. Wah, mahal sekali. Tapi dia lihat bagus, indah, dan dikatakan yang ditawarkan tadi oleh sang penawar, ini asli. Peninggalan dinasti Han, sangat bernilai. Sehingga sang penjaga toko ini yang semula ragu-ragu mulai menjadi percaya. Tapi dia tidak berani mengeluarkan uang banyak.
Setelah bernegosiasi, akhirnya sang penjaga toko ini sanggup untuk menjamin patung giok palsu itu yang digadaikan senilai 1.000 tael perak. Sang penipu senang. Dia mendapatkan untung besar. Dia segera pulang kembali. Tidak lama kemudian sang pemilik toko gadai ini dia pulang. Dan kemudian dia meneliti secara lebih cermat patung giok yang digadaikan oleh sang penipu tadi senilai 1.000 tael perak. Dia cermati, dia perhatikan dengan sungguh-sungguh dan seksama dan menyadari bahwa ini patung giok palsu dan nilainya tidak lebih dari 100 tael perak. Dia bertanya kepada penjaga toko itu, mana orang tadi yang menjaminkan, yang menggadaikan patung giok palsu ini. Penjaga toko kemudian dia keluar, dia berusaha mencari sang penipu itu. Tapi tidak didapatkannya. Segera dia kembali dan mengatakan kepada majikannya bahwa dia tidak dapat menemukan orang yang menggadaikan patung giok palsu itu. Setelah merenung beberapa saat, maka pemilik toko gadai itu kemudian memiliki sebuah ide. Dia memberikan satu pengumuman dengan mengundang para kerabat, sahabat, teman-teman, saudara-saudara untuk melihat pameran batu giok peninggalan dinasti Han yang sangat bernilai, yang sangat berharga itu. Yaitu patung giok palsu yang sudah digadaikan. Berita itu cepat menyebar di antara para sahabat, di antara para kerabat saudara, bahwa pemilik toko gadai ini akan melakukan sebuah pameran batu giok yang sangat bernilai tinggi karena peninggalan dinasti Han. Pada hari yang sudah ditentukan, hari pameran batu giok yang sangat bernilai itu, banyak orang kemudian datang di sana. Mereka menanti-nantikan seberapa indahnya, seberapa bagusnya patung giok yang disebut sangat bernilai peninggalan dinasti Han itu. Banyak orang menunggu-nunggu. Dan kemudian keluarlah sang pemilik toko itu sambil membawa patung giok peninggalan dinasti Han. Ketika dia melangkah keluar sambil membawa patung giok itu, tetapi dia tidak hati-hati sehingga tersandung dan akhirnya terjatuh bersama dengan patung giok palsu itu. Patung giok itu akhirnya hancur, berkeping-keping. Banyak orang kemudian jadi terkejut. Batu giok yang sangat bernilai, batu giok peninggalan dinasti Han yang sangat berharga itu hancur berkeping-keping. Dan tentu saja mereka yang menantikan itu menjadi terkejut. Mereka tidak lagi dapat melihat pameran itu. Mereka pulang dan berita itu menjadi viral. Pameran batu giok yang sangat bernilai harganya, peninggalan dinasti Han itu gagal karena patung itu pecah. Sang penipu ketika mendengar bahwa patung batu giok yang dia gadaikan dianggap patung batu giok yang sangat bernilai tinggi, yang sangat mahal, peninggalan dinasti Han itu hancur berkeping-keping, dia
memiliki ide untuk kemudian menuntut ganti rugi kepada pemilik toko gadai itu. Wow, kalau aku kembali ke sana dan menuntut bahwa patung giok yang sangat berharga itu kamu sudah hancurkan, aku minta ganti rugi yang berlipat-lipat, tentu aku akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka sang penipu yang sudah menggadaikan patung giok palsu itu ke toko gadai tersebut, dia datang dan ingin menuntut pemilik toko gadai itu atas perbuatannya yang sudah menghancurkan patung giok yang dia gadaikan. Ketika sang penipu itu sampai di depan pintu gadai, toko gadai itu, dia ditangkap. Dan kemudian dia tidak bisa melarikan diri karena pemilik toko gadai itu sudah menyadari bahwa sang penipu itu akan datang menuntut ganti rugi yang sangat besar. Padahal yang dia lakukan adalah patung batu giok yang hancur itu juga patung giok replika buatan dari patung giok palsu yang digadaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sungguh dalam kehidupan kita sekarang ini, kita setiap hari digoda, dicobai oleh dunia ini, tawaran akan harta materi yang berlimpah-limpah dan kenikmatan yang dimiliki ketika kita punya kekayaan yang besar. Maka ada banyak orang yang ketika memperoleh uang, memperoleh harta kekayaan yang disebut crazy rich itu, memamerkan gaya hidup yang megah, yang mewah, yang penuh dengan kesenangan. Mereka seolah-olah atau memang mereka tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan harta uang mereka. Sebagian ternyata mereka melakukan penipuan. Mereka tidak peduli dengan banyak orang yang sudah dirugikan oleh mereka. Mereka tidak peduli banyak orang kemudian menjadi korban atas segala ketamakan harta mereka. Ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam memandang tentang kekayaan, tentang harta, tentang materi. Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat ke-7 hingga ke-10 mengatakan demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Paulus mengingatkan kepada kita, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar ketika kita nanti meninggal. Asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Demikian firman Tuhan, perkataan Yesus kepada setiap kita, murid-muridnya. Janganlah kamu khawatir, karena Allah Bapamu memelihara kehidupanmu, mencukupkan akan segala kebutuhanmu setiap hari. Ketika engkau bekerja, berusaha, maka Tuhan akan mencukupi.
Tetapi ketika manusia ingin jadi kaya, tamak harta. Dikatakan di sana ayat ke-10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sehingga mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingin mendapatkan harta, kekayaan supaya dihormati. Aku bangga, menjadi kesombongan dipamerkan kepada banyak orang. Supaya orang kemudian mengikuti dia. Mereka tidak peduli bagaimana mereka merugikan orang lain. Yang penting saya untung, yang penting saya kaya, yang penting saya senang. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak orang cinta uang, jika jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, jerat hawa nafsu yang mendatangkan kehancuran, kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita perlu mengingat kembali bahwa Tuhan Allah kita memelihara kehidupan kita. Secara dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul, kita harus berdoa dan bekerja dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan berikan kecukupan. Bahkan ada berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita memiliki materi, kita memiliki harta, tetapi itu bukan jadi satu tujuan kehidupan kita untuk memberi kesenangan, kepuasan. Itu semata-mata anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan segala hal yang kita miliki sekarang ini dikatakan cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan hari demi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan tahu segala hal apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Karena itu waspadalah Bapak Ibu saudara-saudara akan tawaran dunia ini, cobaan dari dunia ini, godaan dari dunia ini, tentang kekayaan, harta dan materi. Agar hidup kita hanya melihat bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami hidup di tengah zaman yang penuh dengan jerat pencobaan godaan dunia yang menawarkan kenikmatan, harta, materi, kekayaan yang begitu diumbar, dilihat kepada banyak orang, dan banyak orang dalam dunia ini menjadi tertarik, ikut-ikutan, dan kami terjerat di dalamnya. Tuhan ampuni apabila setiap kami, orang-orang Kristen, jatuh di dalam pencobaan ini. Berikan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, firman Tuhan, jadi penolong dalam kehidupan kami. Berikan hikmat sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kami mempercayai hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan segala hal dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami Sobat Messenger dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami terus melihat kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan. Segala hal yang kami miliki, semua berasal dari Tuhan yang pelihara hidup kami. Panjang hari ini, Engkau berikan pertolongan, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan berbagai tugas tanggung jawab peran kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, cukupi akan segala kebutuhan kami hari ini. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami masing-masing,
Sungguh Tuhan, Engkau berikan kasih yang melimpah satu dengan yang lain untuk kami dapat bersama-sama menjalani kehidupan dalam rumah tangga yang penuh tantangan ini bersama-sama. Dan Tuhan Yesus yang menjadi kepala dalam rumah tangga kami memberikan pertolongan. Bagi kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan anggota keluarga kami yang lain, ada di tempat yang lain, kota yang lain, bahkan negara yang lain, sungguh Tuhan Yesus, Engkau pelihara kehidupan mereka satu persatu. Dalam berbagai tantangan kehidupan yang dijalani, Tuhan berikan pertolongan, hikmat, damai sejahtera, sehingga kasih Kristus itu boleh nyata. Ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, saling menghiburkan, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia, sungguh Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, sehingga setiap rancangan program pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini, sejak penerjemahan sampai pencetakan, distribusi, pembagian kepada banyak jiwa di Indonesia ini, semua dapat berjalan dengan baik, karena setiap anak-anak-Mu yang berbagian dalamnya, Tuhan Yesus memberikan pertolongan, mengucap syukur untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Kau juga berkati, sehingga terus kami giat untuk membagikan, memberitakan firman Tuhan ini kepada banyak jiwa di negara kami Indonesia. Berkati Lembaga Alkitab Indonesia ini terus dapat memberikan pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru melalui Alkitab yang dibagikan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati untuk aparat keamanan, aparat hukum, sungguh mereka dapat menjalankan tugas peran mereka dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan khidmat yang Tuhan berikan, sehingga negara kami Indonesia ini terus berdaulat, kuat, aman, damai, dan jauhkan dari KKN, korupsi, dan usaha-usaha yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, sehingga negara kami Indonesia ini terus bertumbuh maju, mendatangkan kemakmuran bagi banyak orang, banyak masyarakat, baik yang ada di pusat-pusat perekonomian, bahkan mereka yang ada dan pelosok-pelosok pun mengalami satu kesejahteraan, keamanan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, negara Indonesia yang begitu luas dan beragam ini. Engkau campur tangan di dalamnya, mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kemuliaan bagi nama-Mu. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita hidup dalam dunia sekarang ini, di mana godaan cinta uang itu begitu besar. Karena itu, senantiasalah kita terus mengingat akan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Jangan khawatir atas hidupmu, karena Allah Bapa di surga memelihara hidupmu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.